Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kasih karunia Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kita hingga kita ada di pagi hari ini. Dia mencintai setiap kita. Dia mengasihi setiap kita. Maka sepatutnya kita datang membawa hidup kita, mempersembahkan yang terbaik yang ada dalam hidup kita. Sebab Dia yang layak diagungkan, Dia yang layak dipuji. Sebab Dia Raja atas segala raja. Kami memuji Engkau ya Bapa. Yesus, kami puja.
sembah kami Tuhan. Engkau Allah yang hadir di tengah ibadah kami. Engkau Allah yang menyertai setiap kami. Sukacita Tuhan yang menyertai kami Bapa. Tolong Kau berkati ibadah kami, menyertai ibadah kami, awal, pertengahan hingga akhirnya. Kuduslah Engkau Tuhan, kuduslah nama-Mu Bapa, menguduskan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami siap bersukacita, kami siap memanggil Engkau ya Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan sidang jemaat kembali masih berdiri. Shalom. 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 Kita mau bersuka cita sebab Dia Raja di atas segala raja. Dia yang layak diagungkan, Dia yang layak ditinggikan. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita bersuka cita memuji Dia. Silakan saudara jemaat kembali duduk. Dengan iman Dia beserta dengan kita. Dia Immanuel bagi kita. Hari demi hari Dia selalu merencanakan yang terbaik bagi kita. Amin. Dia tidak pernah merencanakan yang tidak baik bagi setiap kita. Di akhir pujian nanti saya persilakan saudara Aperlius untuk kesaksian. Terima
undang sidang jemaat bangkit berdiri, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan sidang jemaat kembali duduk. Silakan kepada Saudara Aprilius untuk bersaksi. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu. Sebelum saya bersaksi, saya menyapa Bapak Ibu dulu terlebih dahulu. Selamat pagi, Shalom. Kurang semangat ini. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, di tempat yang berbahagia ini saya diberikan kesempatan untuk kesaksian, dan mungkin ini bisa dikatakan kesaksian saya terakhir ya, kalau misalkan nanti tidak ada kesempatan, karena sebelumnya itu saya nanti bulan Agustus kalau Tuhan izinkan saya kembali ke asal saya, ke Medan. Nah, asal saya di Medan untuk kembali ke pelayanan yang baru, dan walaupun kayak gitu saya tetap mengikuti perencanaan daripada kehendak Tuhan. Tapi tidak mengapa, sebelum itu semuanya saya mengucapkan terima kasih dan perminta maaf kepada Bapak Ibu Gembala karena telah menerima saya di tempat ini. Terima kasih Bapak, Ibu, dan saya sekiranya minta maaf apabila saya ada kesalahan, baik itu dari perkataan, perbuatan maupun juga pikiran saya yang mungkin sekiranya buat Bapak Ibu tersinggung ataupun bisa dikatakan yang bisa membuat Bapak Ibu marah. Saya minta maaf. Tapi walaupun begitu, saya berterima kasih juga karena di sini saya dibentuk dan saya juga menerima banyak pembekalan ya Bapak Ibu ya, termasuk juga dari dari skill pelayanan saya melayani kepada Tuhan itu seperti apa dan diasah. Nah, saya diberikan pembekalan juga di sini dari sisi pelayanan. Saya dibekali untuk bisa bermain musik, untuk bisa memaksimalkan potensi saya untuk melayani Tuhan. Dan kemudian yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu pengasuh, Oma Silvi, beserta juga dengan oma-oma yang ada di panti. Saya berterima kasih karena saya bersyukur bahwasannya saya ada di tempat itu karena memang ada maksud lain daripada Tuhan untuk membuktikan kepada saya bahwasannya ada hal yang harus dipelajari di luar daripada akademis. Nah, kalau Mas Silvi pernah bilang, bukan pernah sih, sering bilang kepada kami tuh sekolah kehidupan. Nah, ketika dikatakan sekolah kehidupan, saya belajar maksud kata sekolah kehidupan ini, dan saya belajar yang dimana di akademis maupun juga di pastoral ataupun di gereja tidak dipelajari, yang dimana kebanyakan juga kan ada teori dan juga harus ada prakteknya, bagaimana cara melayani oma-oma, dan juga kalau misalkan oma-oma yang pendengarannya kurang, bagaimana berkomunikasi kepada mereka. Dan saya kan orangnya nggak enakan kan, gimana cara ngomongnya, oma ya kan nggak mungkin seperti itu kan. Nah, tentunya dengan kasih, oma seperti bilangnya seperti ini seperti itu, dan saya banyak belajar. Walaupun juga pada kenyataannya ya ibu-ibu pengasuh tahu sendiri, nah, keseharian saya ada banyak kesalahan, ada banyak pelanggaran ataupun perbuatan yang tidak mengenakan hati ibu-ibu pengasuh sekalian beserta juga oma. Kesalahan-kesalahan saya minta maaf.
Karena jujur dari hati saya terdalam, saya bukan hanya ingin melakukan yang baik oleh karena biar bisa ibu-ibu pengasuh itu baik kepada saya ataupun bertindak baik, bagus, gitu juga Oma. Tetapi karena saya berpikiran bagaimana cara bisa saya menyenangkan hati Tuhan melalui perbuatan saya terhadap Oma-Oma seperti itu. Kemudian saya juga berterima kasih kepada sidang jemaat Tuhan Healing Insight Ministry. Saya yakin dan percaya bahwasanya Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang ada di tempat ini direncanakan Tuhan ya, atas kehendak Tuhan berjemaat di tempat ini digembalakan dengan baik, dan saya yakin bahwasannya adanya di tempat kita ini untuk satu tujuan, yaitu untuk bertumbuh dalam Tuhan melalui pengembalaan daripada Bapak Ibu Gembala. Dan kemudian saya juga minta maaf apabila terhadap Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, rekan-rekan pelayanan ya yang saya melayani selama 4 bulan di sini. Saya minta maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan saya, tutur kata saya, perbuatan, tingkah laku yang menyinggung hati Bapak Ibu saudara sekalian. Karena jujur saya dari diri saya pribadi memang ada saya melakukan kesalahan, saya minta maaf supaya kalau saya sudah pergi tidak ada ngambil dosa lah, tidak ada dosa baik dari sisi saya pribadi maupun juga Bapak Ibu saudara sekalian. Demikian yang bisa saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Healing Insight Ministry biarlah berkembang selalu. Saya nyanyi Bapak, terima kasih. Nanti bantu sama Bang Gun. Puji Tuhan, ibadah kita belum selesai Bapak Ibu ya. Puji Tuhan, kita akan persembahan yang pertama. Silakan tugas persembahan maju ke depan. Kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau masih berikan bagi setiap kami. Kami memberi apa yang Kau telah berkati bagi setiap kami Bapa. Kau yang menolong setiap kami. Terpujilah Tuhan dalam nama Yesus. Amin.
memberkati kita semua. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang membuat iman kita bertumbuh dan kita semakin setia mengikut Dia. Firman Tuhan yang membuat sukacita bagi setiap kita. Firman Tuhan yang membuat kita bahagia. Terima kasih Bapa.
perkataan kami berbahagia menjadi milik Tuhan, tidak berhenti di mulut kami saja, tapilah biarlah itu menjadi ungkapan hati kami bahwa kami berbahagia menjadi milik Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, kami akan membaca firman-Mu, karena kami tahu itulah yang membuat kami bahagia, itulah yang menuntun hidup kami menjadi baik, itulah yang akan memberikan kami damai sejahtera. Berbicara lewat firman-Mu Tuhan, kami akan memberi hati kami yang terbaik. Perbaikilah di tempat yang mana Tuhan mau perbaiki kami. Koreksi dan pulihkanlah setiap kami, sehingga hari demi hari kami semakin dewasa rohani di hadapan Tuhan. Minggu ini tidak sama dengan minggu lalu. Minggu ini kami mau lebih maju lagi di hadapan Tuhan. Tolong kami Bapa sepanjang pemberitaan firman ini. Roh Kuduslah yang menguasai setiap hati kami, perasaan dan pikiran kami, sehingga waktu yang begitu singkat ini tidak sia-sia dan firman itu akan bertumbuh dalam hati kami. Berbicaralah melalui Bapak Gembala. Roh Kuduslah yang menuntun dan menyatakan setiap perkataan firman yang akan disampaikan kepada setiap kami. Kami tahu Engkau tidak akan terbatas Tuhan. Kaulah yang membuat Bapak Gembala menyampaikan bentuk kasih-Mu bagi kami. Karena kami tahu kami akan baik, kami akan sempurna di hadapan Tuhan lewat penyempurnaan firman-Mu hari demi hari. Terima kasih Bapa, kami akan sambut firman-Mu dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu dan shalom untuk kita semuanya. Kenapa ngumpul-ngumpul di belakang itu ada sembako dah? Di depan sini kenapa dikosongin? Iya. Saya udah pernah bilang jemaat yang selalu sudah berada di belakang sebentar lagi keluar dia. Semoga tidak benar ya. Ya sekali lagi shalom untuk kita semuanya. Bagi kita orang-orang tua, contohnya tiba-tiba di hari libur, anak-anak kita tiba-tiba baik sekali gitu. Cuci piring, lalu kita mau masak gitu ya, langsung anak ini ngomong, enggak usah aku aja mama. Kira-kira apa yang ada dalam pikiran orang tua? Mendadak baik ini anak. Ada maunya gitu ya. Enggak pernah bilang, anakku sudah baik, enggak ya. Biasanya kita orang tua langsung curiga, alarm kita hidup. Ada apa ini? Langsung curiga kita, betul ya? Tapi bagaimana kalau suatu saat anak kita yang sudah tumbuh remaja itu kita peluk tiba-tiba dia risih enggak mau lagi. Kalau dia laki-laki tiba-tiba suaranya, mama, apa yang ada dalam pikiran orang tua? Oh, anak saya ternyata sudah mulai dewasa. Kita melihat ada tanda-tanda. Nah, perhatikan jemaat. Kita akan melihat ada tanda-tanda perubahan. Yang pertama tadi itu kamuflase, ternyata ada maunya ternyata setelah dia nyuci piring, dia di depan kita gini-gini setelah itu. Ada apa kamu, sakit pinggang atau bagaimana? Kan libur mah. Nah, terus kalau libur, anu apa? Ya, orang tua biasa udah tahu, yang tadinya kita mau CO belanja kita nggak jadi, kita kasih uang jajan untuk anak. Tetapi ada tanda-tanda secara fisik. Kalau anak kita ini sudah mulai dewasa, kalau anak kita sudah mulai bertumbuh makin matang, kita tahu ada tanda-tandanya. Pasti ada tanda-tandanya. Kalau anak kita laki-laki suaranya jadi ngebas. Mana tadi adik Sandi? Adik Sandi ini sebenarnya masih sekolah minggu. Bukan Sandi yang ini, yang baju hitam bukan.
Bukan Sandi itu ya. Tadi Sandi, ada di sini Sandi. Oh ada di kamar mandi, ini dia. Oh bukan, lagi di toilet. Sandi itu sebenarnya masih sekolah minggu. Tapi dia datang ke Ibu Gembala. Bu Gembala, saya jangan sekolah minggu lagi ya. Kata mama saya, suara saya sudah besar. Oh iya. Langsung Ibu Gembala ngomong ke saya, ini tanda-tanda orang sudah mulai remaja. Saya ikut kaum muda saja ya. Oh iya ikut kaum muda saja ya. Nah ternyata bukan hanya fisik loh. Jasmani kita ada tanda-tandanya. Tetapi rohani kita juga memiliki tanda-tanda adanya pertumbuhan. Bahwa kita sudah mulai dewasa rohani. Amin jemaat. Hari ini saya akan menyampaikan tanda-tanda kedewasaan rohani. Yang kita akan belajar dari kitab Yosua pasal 24 ayat 15. Yosua pasal 24 ayat yang ke-15. Kita lompat langsung ke ayat yang ke-22. Yosua 24 ayat 15 dan 22. Nanti dalam penjelasan saya akan sampaikan secara utuh. Sudah siap semuanya? Sebelumnya saya sapa dulu kalau ada jemaat yang baru pertama kali hadir di gereja kami bisa angkat tangan. Kayaknya ada anak saya di sana satu ya. Lola ya, betul ya. Ada lagi. Siapa ini namanya? Koko Samuel. Bisa tepuk tangan untuk mereka berdua, anak saya Lola dan adik saya Samuel. Ya, Samuel ini adiknya Kak Angel ya, betul ya. Puji Tuhan, selamat bergabung di gereja kami, jangan kapok. Kenapa? Mau kemana? Kuliah ke Malang. Oh dekat Malang, Surabaya. Ya mari kita baca bersama-sama ayat 15 dan ayat 22, 2 ayat saja dipandu oleh Kak Yandri. Kita baca sama-sama 2, iya. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, Ya, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada puji Tuhan. Tuhan ayat 22. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri, bahwa kamu telah memilih Tuhan Ya, untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. puji Tuhan. Kalau saudara teliti tadi dalam membaca 2 ayat ini, kita akan menemukan kata perintah dan jawaban dari perintah itu. Pilihlah pada hari ini. Yosua berkhotbah kepada jemaat yang sudah menempati, mereka sudah tiba di tanah Kanaan. Musa sudah meninggal di seberang sungai Yordan, lalu mereka menyeberang masuk ke tanah Kanaan. Sebentar lagi mereka akan membagi-bagi tanah itu menurut suku-suku mereka. Lalu Yosua berkhotbah, pilihlah pada saat ini kamu mau beribadah kepada Tuhan atau tidak. Lalu mereka jawab, kami memilih untuk beribadah kepada Tuhan Allah kami. Ciri-ciri dari orang yang sudah mulai bertumbuh dewasa rohaninya. Menurut Yosua pasal yang ke-24 ayat 15 ini. Dia mampu memilih dengan benar. Semua jemaat mengatakan mampu memilih dengan benar. 2 ya. Mampu membuat pilihan dengan benar. Orang yang sudah mulai dewasa rohaninya, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kalian harus memilih apa yang baik dan apa yang tidak baik. Yosua, saya suka cita sekali. Disinilah para pemimpin menyadari bahwa tidak selalu yang kita pimpin itu harus gandoli bahasa Jawa, numpang, harus menggantung terus pada pendeta, bergantung terus pada orang tua, bergantung terus pada dosen,
bergantung terus pada pimpinan. Ada kalanya kita harus membuat pilihan. Saya tahu ini tidak mudah. Membuat pilihan itu tidak mudah. Tapi kita harus memilih, saudara. Saya sukacita karena Allah memperhatikan hak asasi manusia. Tuhan sangat-sangat menghargai kehendak bebas, free will-nya manusia. Dia tidak memaksa, tetapi dia mengarahkan. Pilihlah pada hari ini. Apakah kamu akan beribadah kepada Allah atau kepada Allahnya nenek moyangmu di seberang sungai Efrat? Penyembahan berhala. Maka sidang jemaat perhatikan, khususnya kalian anak-anak remaja muda yang sudah mulai dibebaskan untuk memilih jalan hidupmu. Perhatikan, saran saya sebagai pendeta, sebagai gembala, pilihlah Tuhan. Amin. Pilihlah untuk beribadah kepada Allah. Pilihlah untuk tetap mengasihi Tuhan. Jangan sampai karena kamu diberikan kebebasan untuk memilih, lalu kamu memilih menurut perasaan. Sidang jemaat bisa cek garis besar khotbah saya yang sudah saya kasih flyer hari Sabtu kemarin. Kita memilih dengan benar, memilih berdasarkan kebenaran, jangan perasaan. Amin jemaat. Lihat garis besar itu sekali lagi, itu berkat untuk kita sekalian. Pilihlah dengan benar. Dengan cara mempertimbangkan kebenaran. Bukan mempermainkan perasaan atau keinginan atau kesenangan. Seringkali kesenangan itu sangat menjebak kita. Betul enggak jemaat? Sesuatu yang enak, yang nikmat, yang mudah. Membuat kita untuk memilih itu. Lalu kita tidak tahu, tidak sadar, sudah terjebak di dalam pilihan yang menghancurkan hidup kita. Yosua mewakili Allah. Dia mengatakan pada pasal yang ke-24 ayat 1, langsung lompat kita ke atas. Saya ingin memberitahu latar belakangnya. Yosua pasal 24 yang tadi kan ayat 15 kita langsung ngomong. Sekarang kita lihat mengapa, di mana Yosua mengatakan hal ini. Ini penting sekali. Coba baca ayat yang pertama. Yosua 24 ayat 1. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Di mana? Di Sikem. Sikem, hem aja, M. Sikem, dua ya. Di Sikem, ini penting. Nama tempat ini menjadi sangat penting sekali bagi saya. Yosua mengumpulkan bangsa itu di Sikem. Alkitab mencatat nama kotanya. Alkitab mencatat nama daerahnya. Sikem ini apa? Sikem ini adalah tempat nenek moyangnya bangsa Israel. Perhatikan baik-baik. Sikem ini, disinilah mayat dari Abraham, mayat dari Sarah istrinya, dan nenek moyang mereka Ishak dan Yakub dimakamkan. Sikem ini adalah tanah yang dibeli oleh Abram dari bangsa di daerah itu menjadi tanah miliknya. Menjadi pekuburan nenek moyang mereka. Jadi maksudnya apa? Perjanjian yang disampaikan oleh Yosua kepada bangsa Israel, pilihlah. Pilihlah pada saat ini. Kepada siapa kamu beribadah? Kepada nenek moyangmu Abraham, Ishak dan Yakub? Atau kepada nenek moyangmu yang menyembah berhala di sungai Efrat? Ini penting sekali. Saudara diberikan kebebasan untuk memilih. Kalau orang tuamu adalah orang yang percaya kepada Tuhan, pilihlah tetap untuk percaya kepada Tuhan, tapi bukan karena perasaan, bukan karena biologis, keturunan dari orang tua. Tetapi pilihlah Allah. Karena betul-betul engkau menyadari dengan pengertian bahwa Allah yang telah membawa kita dari Mesir, yang telah mengeluarkan kita dari perbudakan, masuk ke tanah Kanaan dan membebaskan kita.
nenek moyang mereka sudah mati. Saya ulangi, ke anak-anak saya sering saya nasihatkan juga. Saya akan mati. Mama akan mati. Orang tua kita akan mati. Pendeta akan mati, tidak bisa dihalang-halangi. Jangan sampai terjadi seperti di Semarang. Pendetanya mati di kota Semarang. Pendetanya mati, tidak dikubur-kubur sampai 30 hari. Siapa tahu bangkit katanya. Coba, saking memberhalakan pendetanya. Seolah-olah kalau pendeta mati tidak ada yang bisa menggantikan. Tidak boleh begitu. Seolah-olah kalau orang tua sudah tidak ada, kita tidak bisa hidup lagi. Iman kita goncang. Yosua mengatakan, pilihlah untuk tetap beribadah kepada Allah. Bukan karena perasaan, bukan karena nenek moyang, tetapi kepada Allah. Allah yang di depan. Allah nenek moyangmu. Allah yang di depan. Bukan nenek moyangmu, po Allah. Oh, kalau orang Manado ya. Po Om Strong, bukan. Tapi Allah nenek moyangmu. Allah di depan. Ini penting sekali. Saya sangat berharap, ini doa saya sambil berkhotbah ini pun saya berdoa sekali. Dan memohon kepada Tuhan supaya iman dari sidang jemaat itu tidak tergantung kepada orang lain. Mulailah mandiri. Anak-anak remaja muda kalian sudah dipercaya untuk lepas dari orang tua. Saya senang sekali kalau ada anak-anak yang merantau itu. Saya senang sekali. Merantau tapi dia cari gereja. Itu jempol. Nanti Samuel di Malang cari gereja ya. Tanya kakakmu, jangan sampai nggak ketemu gereja, nanti banyak gereja di sana. Nah, malah kamu yang diragukan. Oh, ini lebih rohani ini. Bisa khotbah berarti ini. Oh, puji Tuhan. Semua orang telah berbuat dosa. Semua orang lemah. Begitu sudah bebas, langsung apa? Bebas enggak karuan. Kadangkala di depan mata anak-anak kita, anak-anak muda itu alim-alim ya. Yesus baik, Papa. Nah, kita bersuka cita kan. Tiba-tiba datang di berita, di borgol dia. Telah mencuri, katanya. Telah ini dan itu. Semua firman ini untuk kita, amin. Pilihlah yang tepat. Belajar mandiri. Sudah waktunya. Tetapi ketika kita dipercayakan untuk memilih, pilihlah berdasarkan kebenaran. Kalau kalian ingin sekolah kemana, berpisah dari orang tua, ketika kamu dalam perjalanan hidupmu, selalu cek dengan kebenaran firman. Benar enggak aku berperilaku begini ya? Amin jemaat. Jangan suka enggak aku ini ya, kok enak yang begini ya? Jangan. Saya ulangi, jangan. Selalulah berpikiran firman Tuhan apa ya kemarin. Saya juga pernah remaja muda seperti kalian, meronta-ronta jiwa mudaku. Ya sama kita, meronta-ronta. Ibadah semacam ini adalah hari yang sangat sulit bagi anak remaja muda, betul? Betul enggak? Terbukti bangunnya jam berapa? Iya kan? Anak-anak remaja muda malam minggu adalah malam panjang. Kata lagu. Tidak ada seperti pendeta mempersiapkan diri malam minggu tidur cepat. Tidak ada. Nanti sekolah teologi semua kalian. Tapi saya ingin menasihati berdasarkan firman ini. Selalu bikin pertimbangan. Pertimbangan dari firman Tuhan. Amin. Ketika kita mengambil keputusan. Aku kemarin itu dilihat-lihat cowok anak-anak remaja muda dilihat-lihat cowok. Bikin langsung pertimbangannya pakai firman. Jangan yang kau bikin pertimbangannya merek sepatu. Langsung, merek sepatunya Adidas. Dari Tanggulanginnya itu. Langsung yang dilihat kendaraannya. Saya masih sering sekali terharu kalau istri saya ini cerita. Saya ceritakan boleh ya, mama mertua boleh ya. Mama mertua saya itu adalah korban dari laki-laki yang seperti itu.
Dia datang ngapel bawa mobil, bayangkan. Tahun berapa itu? Tahun lama sekali. Mama mertua saya ini anak orang kaya. Masih ada keturunan Belandanya. Mama mertua. Makanya cantik sekali istriku ini. Jadi satu kampung itu nggak ada yang berani ngepet namanya, mengepet bahasa Bataknya untuk datang apa namanya? Cowok-cowok itu pick me itu apa namanya? Angap. Apel itu. Nggak ada yang berani laki-laki karena apa? Satu cantik, dua kaya raya. Bapak mertua saya ini pintar. Dia datang dengan celana naik sampai di atas pusar. Zaman dahulu kan gitu ya. Jojon-jojon gitu. Bawa mobil. Ternyata mobil pinjaman. Mama mertua saya ini langsung jatuh hati. Langsung jadian orang itu. Langsung jadi, menikah, begitu anak-anaknya lahir. Yang dinasihati nasihat yang diingat oleh istri saya adalah luka itu. Jangan kau lihat rupa kalau kau melihat laki-laki. Makanya dapat saya. Ngeri kali. Pesan dari mama mertua saya ke anak-anak perempuannya satu. Jangan kalian memilih laki-laki karena rupa, karena merek, karena kendaraan, karena status, karena harta. Jangan. Siapapun dia, kalau dia cinta Tuhan, bawa ke pelaminan. Amin. Iya, betul saudara. Pertimbangan yang pertama yang harus kita perhatikan adalah Alkitab. Jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang. Jangan menjadi pasangan yang tidak seiman. Jangan. Kalian boleh membenci pendeta. Pendeta melanggar kebebasan kita. Kamu boleh bebas. Tapi ketika kita memilih, kebebasan memilih pun kebebasan yang terkendali. Yang dikendalikan oleh kebenaran firman Tuhan. Anak-anak kita sudah mulai dewasa. Pendeta dan ibu pendeta di sini melayani sudah cukup lama. Datang dan pergi silih berganti sidang jemaat. Pendeta harus berkata, aku sudah melihat ada tanda-tanda kedewasaan di sidang jemaat ini. Amin. Sudah berapa lama saudara menjadi orang Kristen? Sudah berapa lama saudara mendengarkan firman Allah? Belajarlah sekarang, mulailah miliki ada tanda-tanda kedewasaan rohani. Ciri yang pertama, memilih dengan benar. Amin jemaat. Jangan selalu dengan perasaan. Cewek-cewek, anak-anakku sekalian, perhatikan baik-baik. Kalian itu diberi karunia oleh Tuhan mengedepankan perasaan daripada logika. Kebalikan laki-laki. Laki-laki mengedepankan logika dari perasaan. Tapi saya mau ingatkan kepada laki-laki maupun perempuan. Jangan memilih dengan perasaan. Amin. Perasaan kita seringkali menipu. Bacalah Alkitab. Tolong installah Alkitab di dalam handphonemu itu. Supaya kamu setiap hari bisa melihat. Bapak Ibu Gembala khotbah beberapa waktu yang lalu. Baca firman Allah itu harus setiap hari. Kalau kita sulit dan berat untuk membuka aplikasi itu, install saja aplikasi yang pop up. Yang langsung kelihatan begitu buka handphone, screen-nya itu, wallpaper-nya itu, langsung ayat firman. Sudah baca itu. Amin. Tolong diri kita. Bantu diri kita. Sampai-sampai Yosua ini mengatakan di Sikhem. Aku memilih kota ini supaya kamu tahu itu kuburan nenek moyang kita. Mereka itu orang yang menyembah Tuhan. Masakan kita keturunannya jadi menyembah berhala. Saya selalu ingatkan pada diri saya. Saya pendeta. Masakan anak-anak saya menjadi orang yang tidak menyembah Tuhan. Itu doa pendeta. Tapi tidak ada yang bisa melarang. Yudas harus mengkhianat. Saya harus jelaskan terbuka di hadapan sidang jemaat. Supaya kalian tidak mengatakan di sini jemaatnya dicocok hidungnya seperti kerbau ditarik-tarik dipaksa. Tidak. Saya beri kebenaran yang benar-benar benar.
Pilihlah Allah. Tapi saudara lihat itu kuburan nenek moyang kita. Tapi Esau memilih untuk menyembah berhala. Selalu ada yang begitu. Teman-teman saya pendeta, air matanya selalu ya begitu. Termasuk gereja besar di Makassar. Salah satu anaknya itu memeluk agama lain. Saudara bisa mengerti beban hidupnya pendeta itu khotbah tiap hari. Nangkap? Tapi pendeta tidak akan berhenti. Dia akan terus menyuarakan kebenaran. Dia akan tetap memilih Tuhan. Walaupun ada sidang jemaat yang tiba-tiba meninggalkan imannya. Ada anaknya yang tiba-tiba meninggalkan imannya. Tidak bisa diatur. Tidak bisa diarahkan. Jangan kalian kira pendeta akan tersiksa. Tuhan akan kasihan deh lu, kasihan. Enggak. Tuhan akan beralih kepada bangsa lain. Kalau anak pendeta tidak bisa diberitahu, pendeta akan beralih ke anak-anak rohani yang lain. Nangkap jemaat? Kalau jemaat tidak mau diberitahu, Tuhan akan kirimkan jemaat yang lain, lalu kamu akan pergi. Sesimpel itu. Nangkap jemaat Tuhan? Tuhan sungguh-sungguh mencintai kita. Pendeta sungguh-sungguh mencintai sidang jemaat. Tetapi kita punya hak untuk memilih. Pendeta tidak bisa melarang orang untuk pergi. Bahkan saya katakan pendeta tidak bisa melarang dan memaksa orang pindah agama. Tidak bisa, undang-undang melindungimu. Tapi saya ingin beritahu, keselamatan hanya ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Dan kamu tidak akan ada dalih nanti untuk berkata bahwa aku tidak tahu, pendeta tidak pernah berkhotbah. Itu sebabnya ayat 19. Ya, menjalani pilihan, ayat 19 pasal 24 Yosua, pasal 24 ayat 19. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, Ya, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, ya. sebab dialah Allah yang kudus, dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Tetapi Yosua berkata, tidakkah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan? Dan seterusnya. Pada akhirnya nanti ternyata saudara-saudara, saya singkatkan saja, setelah ratusan tahun kemudian Yesus lahir. Ketika Yesus lahir, juru selamat yang ditunggu-tunggu, nanti Natal kita, tema Natal kita, kehadirannya, His presence, membawa mujizat. Ketika Yesus lahir, bangsa ini menolak Yesus. Lalu Yesus bilang apa? Nangis dia. Ya sudah, aku balik lagi ke surga, kalian tidak mau. Tidak. Show must go on. Pekerjaan Tuhan harus terus berjalan. Lalu Yesus bilang, kalian tidak mau menerima, aku akan pergi kepada domba-domba yang lain. Rasul Paulus mengatakan, Yesus juga mengatakan, kalau ada orang yang tidak menerima kamu dalam pemberitaanmu, kibaskanlah debu kakimu. Kalau dulu itu para pendeta itu khotbah, ya, orang-orang tua menasihati anaknya termasuk, kalau tidak mau didengar atau tidak mau mengikut, dikibaskan debu kakinya itu. Aku tidak bertanggung jawab atas nyawamu. Yesus pergi kepada bangsa-bangsa lain. Rasul-rasul pergi ke bangsa-bangsa lain. Sampailah pada hari ini, sudah 2000 tahun lebih, sampai di kota Sidoarjo, sampai di Jawa Timur, di Surabaya. Keselamatan itu. Tidak ada yang menghentikan, sedih kehilangan domba-domba, betul sedih. Saya saja yang tidak perlu mengungkapkan itu di hadapan sidang jemaat. Biar itu pergumulan saya kepada Tuhan. Kita saja yang tidak bisa melihat Yesus menangis, Yerusalem, Yerusalem. Betapa aku seperti induk ayam ingin mengumpulkan engkau, tetapi engkau tidak mau. Dia berdoa terus di Taman Getsemani. Taman kesukaan Yesus untuk bergumul adalah di Getsemani. Dia tahu murid-muridnya susah diberitahu. Dia tahu Yudas akan mengkhianat. Dia tahu bangsa Israel akan menolak. Biar itu jadi pergumulannya. Dan kalian tidak perlu diberitahu. Tapi saya ingin menginformasikan, sedih.
pedih. Hati pendeta, hati gembala, hati orang tua sedih. Dalam bahasa Bataknya itu bagus sekali. Seringkali hamba Tuhan atau orang tua itu menangis di dalam kesepian. Dia itu sering menangis di dalam kesendirian. Yang sidang jemaat tidak tahu. Kalau Yesus itu lakukan dulu, dia menangis di Taman Getsemani. Darahnya, keringatnya seperti darah. Sering berdoa di situ. Bapak gembala kalian sering ke hutan. Mendoakan setiap hari, setiap pagi, setiap malam, setiap siang. Tuhan tahu semua. Sedih memang. Kalau ada jemaat atau anak kita, anak rohani kita, diberitahu, tidak mau diberitahu, sedih. Tapi itulah Tuhan kita. Setiap kali kita datang kepada Dia, waktu Yesus datang mengucapkan kepedihannya itu kepada Bapa, lalu datanglah malaikat-malaikat menguatkan Dia. Amin. Dikuatkan kembali para pendeta itu. Sudah, hiburkanlah hatimu, kamu pergi saja kepada orang lain. Aku yang ngurus dia. Kamu jangan terus menangis. Kamu jangan terus terpuruk. Seolah-olah kamu yang mengangkat beban manusia, beban dunia ini. Jangan. Sekarang kamu bangkit, kata Tuhan kepada Elia. Bangkit, jangan menangis terus di goa itu. Bangun. Masih ada aku sisakan, kalau nggak salah 7.000. Ada orang yang masih tidak mau menyembah kepada berhala. Pendeta memang sering menangis. Aduh, hanya aku sekarang. Hanya tidak ada yang mau dengarkan aku lagi. Memang pendeta sering melankolis gitu ya. Tapi saya terhibur oleh Tuhan. Dikuatkan oleh Tuhan. Yosua, begitu mereka mendengarkan khotbah dari Yosua, silahkan kalian pergi. Ayat yang ke-20 berapa tadi? Ayat yang terakhir, ayat yang ke-20. Ayat 20. Ayat yang ke-24 ya? Ya, ayat yang ke-24, lalu Yosua membiarkan mereka. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Terus? Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka. Ayat 28. Sesudah itu Yosua melepaskan bangsa itu pergi masing-masing ke milik pusakanya. Iya, enggak bisa terus gandol ya. Enggak bisa terus. Tadi Lius tadi yang hampir mengakhiri ibadah kita tadi, udah bersaksi. Itu lagu menutup ibadah loh. Tapi enggak apa-apa, enggak boleh ada amin tadi. Enggak bisa gandol terus. Kepada dosen, kepada Pak Stephen, kepada siapa saja. Ternyata waktunya kalian harus bertanggung jawab pada diri kalian sendiri. Yes. Kalian yang kos-kosan, bertanggung jawablah pada dirimu sendiri. Hanya engkau yang tahu dengan Tuhanmu ngapain kamu di kos-kosan. Oke? Suami-suami yang kerja meninggalkan istri, hanya Tuhan yang tahu ngapain kamu di pekerjaan ketika meninggalkan istri. Anak-anak muda yang kerja di kota, di luar kota, hanya Tuhan yang tahu. Tetapi firman Allah mengatakan, pilihlah yang baik, pilihlah yang benar. Lalu Yosua menantang bangsa itu, ayat yang ke-19. Ini bukan ejekan, ini bukan hinaan. Yosua mengatakan, tidakkah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan? Dia Allah yang kudus, dia Allah yang cemburu. Dia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosa-dosamu. Maksudnya apa? Yosua tidak bermaksud mengolok-olokkan, itu saja kamu tidak mampu. Yosua ingin memberitahu, kalau kita sudah membuat pilihan, jalani pilihan itu, amin. Gitu loh. Sudah dilepas, kalau kita sudah memilih, aku mau memilih menyembah berhala, contohnya, tapi saya tidak sarankan. Tapi kalau kita sudah memilih itu, jangan cengeng. Kalau kamu sudah putuskan untuk tidak mengikut Tuhan, jangan cengeng, jalani.
Amin. Jalani hidup tanpa Tuhan. Jangan kau yang milih untuk tidak ikut Tuhan, tapi ada apa-apa kau telponi bapak mamamu. Kau telponi pendetamu. Jalani. Kalau kita sudah memilih untuk beribadah kepada Allah, jalani. Dia adalah Allah yang cemburu tadi katanya. Ada konsekuensinya. Ketika kita sudah memilih Allah, jemaat jangan hanya tahu berkatnya. Itu penipuan itu. Kalau ada orang, para sales di sini, kalau ada orang jualan barang, hanya yang bagusnya toh yang kamu jual. Wah ini bagus, kecap nomor 1. Ini kentalnya tidak ada yang belum, padahal olinya kau bikin. Supaya kental kecapmu itu. Kasih tahu juga. Kelemahannya ini tidak seperti Panasonic memang Pak. Gitu. Amin. Iya, tetapi untuk pemakaian sehari-hari lebih dari cukup. Pesan berapa Bu? Gitu. Harus tahu. Kalau kalian selama ini mendengarkan firman, jadi orang Kristen itu hebat. Hebat apanya kau? Jadi orang Kristen itu kaya raya. Kaya raya apanya maksudnya? Tidak ada kesulitan, beres semuanya. Muncul lagunya, beres kabeh. Gak ada masalah. Saya kasih tahu ya. Mengikut Tuhan, kalau kita sudah memilih mengikut Tuhan, kamu harus tahu konsekuensinya. Jam tidurnya kurang. Amin. Iya kan? Jam tidur kurang ya. Udah memilih jadi pendeta gitu, bangun jam 4 ya di asrama ya. Iya, tadinya jam 11 siang kan. Ngaku dia kan. Jangan sudah milih, aku memilih mau jadi hamba Tuhan. Disuruh bangun jam 4, bersungut-sungut. Lu siapa yang milihkan kamu? Berarti mamamu yang milih. Harus tahu konsekuensinya. Kalau aku sudah jadi orang Kristen, harus tahu konsekuensinya. Hari Minggu ke gereja. Padahal hari Minggu liburan. Ke gereja dulu, amin. Di gereja kan cuma 1,5 jam. Kalau kita melayani Tuhan banter-banter pulang jam 12. Itu banter-banter. Sudah dapat makan sih? Sudah dapat makan siang. Jemaat di sini berganti-ganti bikin makan siang untuk pelayan. Iya kan? Setelah itu silakan liburan. Nanti terlalu banyak juga jam liburannya, itu kasihan dompetnya. Makin tipis, makin tipis. Iya. Kita harus tahu konsekuensinya. Salah satu konsekuensi ketika kita memilih Tuhan, beribadah itu adalah ciri-ciri kedewasaan rohani. Amin. Saya mendorong anak-anak saya, keluarga saya, seluruh sidang jemaat. Dorong dirinya untuk beribadah. Didorong. Jadi jangan istilahnya begitu ada halangan gitu, ya sudahlah tidur aja. Dorong. Kalau sudah berkeluarga yang paling banyak gesekannya itu adalah ringkas-ringkasnya itu loh. Apalagi sudah ada anak, waduh paling ribut. Itu bisa terjadi gesekan itu. Waktu persiapan itu, mandi di kamar mandi lama sekali, buah ditendang kamar. Kamar mandi cuma 1. Ada anak 2 contohnya. Iya Pak Martuki ya. Lama sekali, tadi udah saya bilang bangun cepat. Ini bagaimana ini? Saya perjamuan suci. Akhirnya karena ini contoh, karena suami sudah tendang pintu, emosi tidak terkendali. Akhirnya anaknya putuskan, wis gak gereja-gerejaan. Jangan dipaksa aja, datang aja ke gereja, amin. Ini saya sering kasih contoh, Pak Martuki ini kerja malam loh saudara. Bukan kelelawar ya. Pak Martuki ini kerja malam, tadi baru pulang subuh, betul Pak ya. Kerjanya baru pulang pagi. Tapi dipaksa. Kalau saya perhatikan, jemaat yang kerja-kerja pagi, ya doa-doa sedikit apa-apa lah bagaimana.
doa ada pendeta gitu. Pendeta ngomong, bangun lagi. Iya, tapi bukan karena begadang. Amin. Bukan karena begadang, dipaksa. Ini panitia Natal sudah ada. Harus tahu konsekuensi jadi anak Tuhan itu. Apa konsekuensinya? Memberi persembahan untuk harus dipaksa, langsung ketawa kalian kan. Kok ke situ larinya ya Pak? Ya memang itu intinya. Oh, bukan intinya. Harus dipaksa memberikan persembahan. Kalian kan saya udah tahu, saya pernah kerja saudara. Begitu gajian nanti tanggal 1 minggu depan, hitungan sudah jelas kan. Saya kasih tahu ke anak-anak muda ya, cara menghitungnya. Yang pertama, kewajiban yang mutlak dulu ditulis. PLN, itu otomatis itu ya, PLN, air. Karena enggak bisa kita nunggak, begitu nunggak langsung diputus. Kalau kita pacaran itu aja ada kode-kodenya mau diputus, ini enggak ada. Tak putus. PLN, air, apalagi yang penting-penting. Uang sekolah anak itu ditulis. Saya tahu ketika kita tulis, ada penghasilan itu namanya bruto, ada neto. Penghasilan kotor, penghasilan kotor. Betul ya? Hitung kotor. Sudah dicuci? Sudah dicuci. Tetap kotor. Diulang lagi, cuci lagi, malah nihil. Saya kasih tahu kepada saudara ya, berapapun gaji saudara akan tetap kurang. Akan tetap kurang. Belajarlah memaksa diri. Tuhan, aku sudah diberikan keselamatan dan kehidupan oleh Tuhan. Ini mau kupersembahkan kepada Tuhan. Amin. Belajar. Bukan sedikit atau banyaknya. Saya ulangi, bukan sedikit atau banyaknya. Pendeta ngomong ini kan sudah terjadi, sudah belasan tahun gereja ini. Tidak pernah khotbah begini. Berarti selama ini gereja ini dipelihara Tuhan. Bagaimana dengan kamu? Bagaimana dengan dirimu? Akan selalu kekurangan dan kekurangan terus. Padahal Tuhan katakan, ujilah aku. Ujilah aku. Kalau aku tidak akan membuka tingkap-tingkap di langit. Ini mengenai persembahan. Ketika kamu memberikan persembahan, mengembalikan milik Tuhan, persembahan ke rumah Allah. Ujilah aku, kata Maleakhi pasal 3 ayat 10. Uji. Wah mantap, keren. Ujilah aku. Aku akan membukakan tingkap-tingkap di langit. Dan itu sudah kami alami suami istri. Kita nih cuci, hitung terus, nihil terus. Tapi ketika sepakat mengatakan, Tuhan pasti persiapkan lagi. Kita lihat, tadinya mau dipakai untuk ini, ada keperluan ini. Sudah, masukkan ke sana. Pakai aja, beli aja, gunakan saja. Tuhan ternyata berkati. Dan sudah terjadi. Paksa diri kita untuk melakukan kehendak Allah. Saran saya kepada Kak Gun, kalau bisa PK pelayan Tuhan jangan dipotong. Karena Natal tahun lalu untuk biaya Natal kita itu adalah, karena di gereja kita ini kolekte yang pertama itu kan untuk membantu pelayan-pelayan Tuhan untuk dress code-nya. Semuanya. Persembahan kedua itu untuk kas gereja. Pendeta enggak ada ambil 1 rupiah pun. Nah kalau itu diambil lagi, mereka enggak bisa beli sepatu untuk Natal nanti. Saya dorong sidang jemaat. Paksakanlah dirimu dengan kesadaran untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan ini bisa tetap bertumbuh. Amin. Karena ciri-ciri kedewasaan rohani yang berikutnya adalah orang itu tahu berkorban. Anak-anak muda pengen tahu ciri-ciri orang sudah dewasa rohani. Lihat papa mamamu. Pengorbanan tok di situ. Kamu tidak pernah tahu dia jam berapa dia bangun. Kamu tidak perlu tahu berapa air mata yang dia teteskan untuk uang sekolahmu. Kamu tidak perlu tahu
apalagi khususnya laki-laki, paling pintar menyimpan rasa sakit. Papa-papamu itu paling pintar menyimpan rasa sakit di pojok-pojok itu. Sendiri menengadah ke langit, lihat-lihat tanah gak gerak-gerak. Kau kira itu kurang kerjaan? Dia menyembunyikan ketakutannya. Dia menyembunyikan rasa takutnya. Aduh, anakku nanti gak bisa sekolah. Aduh, anakku nanti bagaimana. Aduh, apa-apa nanti. Dia tidak bisa menyembunyikan itu. Dan biasanya kita laki-laki susah mengungkapkan itu. Betul ya? Kan susah kita mengatakan ke anak kita, nah aku khawatir, aku sayang sama kamu. Tapi saya kasih tahu kepada anak-anak muda, belajarlah orang-orang tua kita itu mencintai kita, amin. Mereka tidak pintar ngomong, itu aja. Mereka tidak pintar mengungkapkan rasa sayangnya kepada kamu. Mereka tidak pintar, tapi lewat perbuatan kelihatan semuanya. Seperti itulah Tuhan mencintai kita. Orang yang dewasa rohani, dia tahu memilih. Yang dewasa rohani, dia belajar berkorban. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita nyanyikan lagu yang pertama tadi. Kita mau ambil waktu untuk datang bersyukur kepada Tuhan. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu yang sudah menyelamatkan kami, yang sudah mencintai kami sedemikian rupa. Kami bersyukur karena Tuhan menjelaskan serinci-rincinya. Bagaimanakah tanda-tanda orang yang sudah bertumbuh dan dewasa rohani. Dan biarlah hari ini kami memilih untuk beribadah kepada Tuhan. Dengan kesadaran kami Tuhan, dengan segala konsekuensi yang akan kami hadapi. Dan biarlah kami belajar bertumbuh berkorban. Waktu kami, tenaga kami, pikiran kami, materi yang Tuhan percayakan kepada kami. Agar itu semua kami pakai untuk memuliakan dan mengagungkan Engkau. Oh, terima kasih Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu. Kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Kita nyanyikan dari awal. Yesus kami puja, Engkaulah Raja kami Tuhan. Oh Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri jemaat. Yesus kami puja, kami puja, haleluya, kami sembah
kita berdiri bersama-sama. Sembah dan puji Bapa. Kami memilih untuk menyembah Engkau, kami memilih memuji, kami memilih untuk mengagungkan Engkau. Haleluya, kami tidak menyesal memilih Allah, karena Engkau yang sudah lebih dahulu memilih kami. Kami tidak kecewa mengikut Tuhan, meskipun ada banyak pergumulan dan rintangan yang harus kami lalui. Sebaliknya kami telah bersyukur telah menerima keselamatan dari Tuhan. Pada hari ini kami memilih Tuhan lewat firman yang kami dengar. Teguhkanlah iman kami, agar kami diberi kemampuan menjalani hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Ajari kami, bantu tolonglah kami Tuhan. Ketika kami bertumbuh secara rohani, ternyata pengorbanan harus kami rasakan. Berkorban waktu, pikiran, tenaga, dan dana yang kami miliki. Karena semuanya kami peroleh dari Tuhan. Kami telah mengerti kebenaran firman-Mu. Dan kami tidak kecewa telah dipilih dan memilih Tuhan. Segala puji syukur atas firman yang sudah kami dengar. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita telah diberkati oleh firman Tuhan. Kita akan memberikan persembahan yang kedua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu yang terus menyertai kami. Dan sebentar kami memberi, Tuhanlah yang menolong setiap kami Bapa. Dalam nama Yesus, amin.
pengumuman untuk kita sepanjang minggu ini. Hari Selasa ada ibadah doa di tempat ini jam 6 sore. Kemudian hari Jumat ada musik kelas ya, supaya anak-anak yang sudah terlibat lebih rajin lagi karena sudah semakin intensif pelatihannya. Kemudian hari Sabtu ada ibadah youth di tempat ini jam 6 sore juga. Kita akan kembali beribadah pada hari Minggu tanggal 2 Agustus. Hari Minggu, dan itu ada perjamuan suci jam 8 pagi ya. Jadi minggu depan sudah bulan baru bagi kita. Dan untuk tanggal 1. Oh, tanggal 1 kita ada youth talk show. Ya, jadi ini terbuka untuk umum atau untuk youth saja? Ya, bapak-bapak, ibu, saudara kalau mau ikut juga boleh ya, terutama yang punya anak remaja atau dewasa yang lagi bertumbuh, yang lagi kita bingung-bingung mendidiknya, silakan datang. Karena kadang kita kan tidak tahu cara berpikir mereka kayak mana, dikasih tahu salah terus, kita yang jadi serba salah ya. Jadi datang orang tua, silakan datang. Kita akan ikut juga di seminar ini, Love or Toxic ya. Ya, jadi nanti jam 6 juga, jam 6 ya. Silakan datang, punya teman atau yang mau diajak juga boleh ya. Itu tanggal 1 ibadah youth tanggal 1. Jadi kita ada talkshow yang akan dibawa oleh Bapak Gembala. Dan kemudian hari Minggu setelah ibadah umum 8 kita akan ada ibadah sekolah minggu jam 10 pagi. Setelah ibadah ini, setelah sekolah minggu, setelah makan siang ya, setelah makan maksudnya, akan ada lagi rapat untuk Natal ya. Rapat untuk Natal, pengajuan budgeting dan pengajuan rencana-rencana untuk setiap sisi yang sudah disebutkan di grup Natal kita. Kemudian ada permohonan doa untuk Ibu Patmianto yang akan mengalami operasi lepas pen pada hari Selasa, nanti dibantu doa. Kemudian untuk rencana kerja keluar kota dari Jepani Manurung depan dia. Oh itu. Ya, dia ada rencana keluar kota ke Jember 1 atau 2 minggu, kurang pasti ya. Kemudian untuk Samuel Pardede yang akan kuliah di Malang, nanti permohonan doa. Kemudian ada permohonan doa ucapan syukur untuk Clara, Atsila, Claretta, Jasmine, ulang tahun yang ke-10 ya. Lola juga ulang tahun. Ya, untuk Lola juga ulang tahun. Kalau Clara ulang tahun hari Senin kemarin ya sayang ya, nanti akan didoakan oleh Bapak Gembala. Dan kesempatan kali ini juga kami mengundang Aprilius ke depan. Ya, mau disidang? Oh enggak. Terima kasih sudah bergabung dengan keluarga Healing Insight ya. Situ aja ya, hadap sana. Kami bersyukur setiap anak-anak yang diizinkan Tuhan bergabung di Healing Insight Family ini. Kami percaya, kami berdua berkata, kami penatua, gembala penatua, bahwa tidak ada yang kebetulan ya. Pasti ada rencana Tuhan. Siapapun Anda yang lalu terus Anda dikirim ke sini, siapapun itu berarti ada rencana Tuhan bagi kita. Setiap momen-momen yang Tuhan izinkan bagi kami, baik mendidik, membimbing, biarlah itu membuat Aprilius semakin lebih baik dari bantuan. Amin. Ya, nanti suatu saat kita bertemu, kapan kita bertemu akan bertemu juga sih ya. Jadi kami akan mendengar kabar-kabar baik ya. Amin ya. Kami ada sedikit bingkisan sebagai ucapan cendramata dari jemaat. Putu-putu. Oke, terima kasih untuk pelayanannya dimanapun nanti. Kalau pelayanan di Medan pun nanti Tuhan berkati ya. Jadi berkatlah untuk pelayanan dan sidang jemaat di sana. Terima kasih. Itu saja pengumuman yang bisa kami sampaikan. Kita akan berdoa. Mari kita tundukkan kepala, kita bersyafaat. Bapa, terima kasih atas pertolongan-Mu yang sudah menolong ibadah kami, yang sudah dipersiapkan oleh CM Creative Ministry, PIC, MD, Music Director, dan seluruh pelayan-pelayan Tuhan, baik yang ada di depan sini maupun di multimedia, yang mendoakan kami. Terima kasih kepada Tuhan.
karena Engkau telah menolong ibadah ini berjalan dengan baik. Bapa, saat ini sebelum kami berpisah, kami mau berdoa untuk Bu Mianto yang akan menjalani operasi lepas pen pasca operasi kecelakaan. Berkemurahan Tuhan menjamah dan memulihkan dan memberikan kemampuan yang tepat dan terbaik dari para dokter yang menangani supaya operasi lepas pen ini bisa berhasil dengan baik. Tuhan beri damai sejahtera dan kekuatan kepada Ibu Pak Mianto. Kami berdoa untuk adik kami, anak kami Jevani yang akan bekerja keluar kota. Kiranya Tuhan melindungi dan menolong anak remaja muda ini. Dia memilih Tuhan satu pilihan hidup untuk bekerja di gap years yang dia sedang hadapi. Engkau terus yang menuntun dia. Buatlah berhasil pekerjaannya bersama dengan tim, sehingga ada banyak customer-customer yang dijamah oleh Tuhan untuk bisa bekerja sama dengan perusahaan mereka. Perjalanan hingga kembali ke Sidoarjo, Tuhanlah yang menyertai. Kami doakan anak kami Samuel Pardidi, juga Clara yang magang di luar kota. Engkau menyertai perjalanan Samuel dalam menimba ilmu di Malang. Biarlah pendidikannya selama 3,5-4 tahun berjalan ini berhasil karena pertolongan dari Tuhan. Hamba berdoa Tuhan pertemukan dia dengan gereja, dengan komunitas anak-anak Tuhan yang ada di Malang sana. Agar dia bisa bertumbuh imannya. Sehingga ketika dia kembali ke kampung halaman atau bekerja nantinya, dia menjadi anak Tuhan yang juga melayani Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk anak kami, anak kecil, Clara, Adsila, Lareta, Jasmine yang berulang tahun yang ke-10. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu untuk anak ini. Sejak bayi hingga saat ini dia bertumbuh dengan baik dalam segala pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh kedua orang tuanya. Namun disinilah dia sampai saat ini bertahan. Oleh karena anugerah-Mu Tuhan, di usia yang ke-10 ini, biarlah orang tuanya diberi hikmat oleh Tuhan untuk mendidik dengan benar, mengarahkan anak ini, hatinya tertuju kepada Tuhan. Dan kami tahu juga dia ingin melayani Tuhan di bidang musik dan dancer. Kiranya Tuhan yang menolong dia, persiapkan dia sampai pada waktunya nanti tiba. Tuhan tolong Clara dalam sekolahnya. Tuhan tolong dia di dalam keluarganya, juga menolong adiknya supaya lewat kehadiran Clara di keluarga ini menjadi berkat juga. Tuhan tolong pertumbuhannya dan segala keperluannya. Terima kasih Tuhan. Kami doakan juga untuk semua anak-anak-Mu yang studi, yang bekerja, mencari jodoh. Hari-hari ini sedang mencari pekerjaan. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Engkau Allah yang hidup. Mereka sudah memilih Engkau Tuhan. Dan Engkau tidak akan pernah mengecewakan. Tunjukkanlah mujizat-mujizat dan kuasa-Mu di setiap langkah dan perjalanan hidup mereka. Dan buatlah mereka mengerti dan bersyukur betapa indahnya mengiring Tuhan dalam mengikut Engkau. Kuatkan mereka yang lemah. Jika ada yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Jika ada mereka yang membutuhkan penghidupan, perbaikan ekonomi, Tuhan campur tangan dan tolong. Engkau setia. Ajari mereka untuk tetap tekun dan berharap kepada Tuhan. Jemaat yang di lantai 1, mbah-mbah yang lemah Tuhan, Engkau yang selalu menggendong dan menuntun mereka. Engkau tidak pernah membiarkan oma-oma ini berjalan sendirian. Dalam segala keterbatasan dan kelemahannya, Engkaulah yang menguatkan ya Tuhan. Jika ada umat-Mu yang sudah mulai bimbang dan ingin memilih meninggalkan Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, tarik mereka kembali kepada Engkau. Karena mereka dalam milik-Mu Tuhan. Engkau mengasihi mereka. Dengarkanlah doa hamba-Mu ini ya Tuhan. Berkatilah pelayanan kami baik di gereja ini maupun pelayanan kami di panti ini Tuhan. Dua pelayanan ini Engkau yang berkarya dan terus bekerja. Sehingga ada banyak jiwa-jiwa yang bersyukur dan dimenangkan lewat pelayanan ini. Ada ratusan hamba-hamba Tuhan yang sudah lahir dari pelayanan ini. Dan pada hari ini Aperlius Tuhan
telah bersaksi dan tidak lama lagi menunggu waktunya akan kembali ke Medan. Dia adalah yang ke-150 sekian. Tuhan, Engkau yang akan menolong dan menuntun hidupnya. Tidak ada kata percuma, tidak ada yang gagal. Semua proses yang sudah dilalui adalah pembentukan untuk dia semakin dewasa dalam melayani Tuhan. Berkatilah dia di Medan nanti dalam perjalanan pelayanan di GBI, dimanapun dia melayani Tuhan. Engkau yang berkarya sampai pada waktunya dia diwisuda dengan hasil yang baik. Terima kasih Tuhan, Engkau telah banyak mendengar doa kami. Mari jemaat Tuhan kita berdiri bersama-sama. Bapa, kami serahkan bangsa dan negara ini. Kami serahkan gerejamu, sinode kami, para pendeta hamba-hamba Tuhan. Di pelosok tanah air, di bukit, di lembah, di desa, di perkotaan. Dalam segala pergumulan para pendeta ini. Untuk penghidupannya, untuk keluarganya dan pelayanan. Engkaulah yang campur tangan bagi kami para hamba-hamba Tuhan. Perjalanan kami pulang ke tempat kami masing-masing dan berlibur menghabiskan weekend ini dengan baik. Lindungilah kami hingga kami bekerja besok sepanjang minggu dalam penyertaan-Mu. Jemaat, mari kita bersyukur dan berdoa seperti Tuhan sudah mengajarkan kita berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Arahkanlah hatimu jemaat, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah pencipta langit dan bumi. Di dalam Kristus Yesus Tuhan yang mengasihi engkau. Dan di dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, Allah yang hidup. Dia yang sudah memilih engkau. Dialah yang memberkati engkau lagi hari ini. Bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Bapa terima kasih. Ibadah selesai, selamat hari Minggu bagi kita, Tuhan berkati.